Hello guys, kembali lagi di dalam channel saya, Andrew Video. Oke guys, hari ini kita tidak membuat pertunjukan ataupun demonstrasi ke apa, sekadar untuk bersembang-sembang dan bercerita. Oke guys, sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Seterusnya tekan lonceng dan komen di bawah video saya. Oke guys, cerita yang saya hendak kongsikan bersama-sama dengan kita adalah pengalaman tersesat di dalam hutan tebal yang belum pernah ditemukan. Orang kata hutan darah. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya kepada Anda, adakah Anda ada pengalaman seperti ini, tersesat di dalam hutan? Oke, kalau ada, nanti jawab di ruang komen pengalaman Anda tuh. Oke, pengalaman saya ini terjadi pada tahun 2011, di mana masa itu saya mengikuti khusus asas komando. Nah, masa itu peringkat hutan, dan di masa yang sama kami membuat tinjauan untuk sasaran. Nah, kalau dalam khusus kan dia setiap kali untuk misi lah, kita ada misi dia untuk tinjauan base musuh tuh daripada base kami. Dia akan ambil catatan untuk berapa jumlah musuh, kekuatan musuh, berapa jarak daripada base kami pergi base musuh. Jadi perkiraan keadaan lah, dia kena ambil kira semua sekali. Nah, kita bukan bercerita pasal kami punya serangan tuh, kita bercerita untuk tersesat di dalam hutan. Masa itu kami tersesat selama 12 jam lah. Daripada 4 petang sehinggalah 4 pagi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih kurang lah 12 jam. Masa itu selepas kami buat tinjauan apa semua tuh, ini untuk training memang tiada musuh, sekadar training. Jadi situ selepas kami confirm apa semua tuh GoPro base musuh tuh, kami pun kembalilah ke base kami. Seterusnya untuk base musuh tuh masa siang kami berjalan lebih kurang dalam 1 jam lebih daripada base kami itu ke base musuh. Sebab untuk kami berjalan kosong, jadi tidak bawa apa-apa untuk sekadar tinjauan. Jadi kami berjalan kosong, cuma bawa senjata sajalah. Jadi kalau berjalan kosong dalam 1 jam lebih, lepas itu kami pun bergerak balik. Sudah siap apa semua tuh yang kami perlukan, kami bergerak balik. Masa kami bergerak balik itu lebih kurang jam 4 petang. Nah, bermulanya kami senario dia tuh kami tersesat. Tiba-tiba tuh dalam perjalanan tuh member kami nih, dia bagi tahu kami dia sakit perut dan dia mau buang air besar. Nah, kami pun tunggu dia lah, dia pergi buang air besar dulu. Kami tunggu dia. Di tempat dia buang air besar tuh ada ada
durian hutan, pokok durian hutan. Lepas tuh ada kubur. Sebab masa tuh sasaran kami tuh kan dia di pinggir hutan. Jadi sebab itu yang base kami itu betul-betul di hutan tebal. Yang sasaran kami itu di pinggir-pinggiran hutan. Dia masih tebal lah hutan dia, tapi yang untuk musuh punya tuh dia sudah di Teroka. Yang tempat kami itu belum lagi di Teroka, yang dipanggil hutan darah. Nah, kawan kami itu pun dia pun pergi buang air besar. Sekitar 4 ke 5 menit dia pun kembali tempat kami dan kami teruskan perjalanan. Tapi satu saya rasa pelik, member-member saya lain ini dorang tidak perasan, bercampur dengan penat campur dengan penat lelangan. Dorang mana ada masa untuk perhatikan kawan-kawan lain. Tetapi saya perasan yang member kami ini lepas dia balik daripada buang air, dia duduk diam saja. Dia tidak bercakap, padahal dia ini seorang yang periang. Banyak bercakap. Orang Indo cakap kuat bacot lah apalah. Kuat komplain. Tiba-tiba tuh dia diam saja nih. Disitulah saya rasa pelik tempat dia. Jadi dalam kami berjalan tuh tiba-tiba kami keluar di tempat yang sama. Nah, kami berpusing-pusing loh. Sampailah hari sudah gelap kan, masih keluar di tempat yang sama. Masa itu sudah jam 8 malam. Kami pun sudah perasan, macam mana boleh terjadi begini. Lama-lama yang member-member kami nih, kami 6 orang, seorang tuh wasit, kita kami punya jurulatih. Jadi keseluruhan kami 7 orang. Kami berpusing-pusing tetap keluar di tempat yang sama. Nah, yang kawan kami ini ada 3 orang nih, kawan 3 orang lagi. Orang nih mulalah merungut, sakit kaki. Memang betul lah, kawan kami yang seorang tuh habis sudah tapak kaki dia nih melecet. Kulit kaki dia memang habis lah, memang susah sudah dia berjalan. Disebabkan masa sudah pegang jawatan incas, jadi dia kena ikut lah gitu jalan. Nah, dia pun tidak boleh nih berjalan dengan betul, apalagi berjalan dengan laju. Jadi terpaksa lah kami berganti-ganti bawa dia nih. Tapi yang pelik nih, kawan kami di belakang nih yang tadi tuh kan, dia tengok kami pun tak, dia tunduk saja macam tuh, jalan tunduk saja, menonong saja. Aku perasan, habis saya perhati sorang-sorang. Kami berpusing-pusing nih, mulalah merungut nih yang 3 orang nih. Apa tidak merungut? Padahal masa siang tuh kami berjalan dalam 1 jam lebih saja, dalam 1,5 jam. Ini berjam-jam berpusing-pusing. Daripada sampai jam 8 malam, sampai jam 9, sampai jam 10. Nah, sampai jam 11 tuh kami punya pengawas tuh, kami punya wasit lah. Dia pun mulalah dia rasa penat. Jadi dia nampak saya yang masih lagi sehat maksud saya tuh masih bertenaga lah, masih mampu untuk meneruskan perjalanan. Jangankan makan, minum pun tiada masa tuh. Memang hutan tebal. Hutan tebal nih, di waktu siang pun dia gelap, tidak nampak cahaya kan. Pokok tinggi-tinggi, pokok besar-besar nih. Dekat kami buat latihan tuh dekat hutan simpan selama Perak. Nah, dia wasit saya tuh bagi tahu, Andrew, coba engkau lagi yang bawa nih, cari jalan atau pandu arah lah maksudnya. Nah, saya pun bawalah, saya bagi tahu member-member saya nih,
Oke, nih kurang berdoa lah, ikut agama, ikut amalan masing-masing, saya beritahu dia. Nah, sekali saya yang bawa pendoara tuh, setiap jalan kami tuh, masa 1 jam 11, saya pakai pokok tuh, saya tanda. Pas tuh ranting pokok saya patahkan ujung dah, patahkan macam saja, bukan putuskan, patahkan. Kami jalan, saya tanda setiap tempat yang kami jalan. Akhirnya kami keluar di tempat yang sama. Nah, berapa kali kami berpusing-pusing, kami keluar di tempat yang sama. Jadi saya begitu geng-geng ini kita berehat, bukan berehat, kita berhenti sekejap, berhenti, doalah, ikut agama masing-masing sama kita. Lebih kurang 5 menit kami berhenti tuh, kami teruskan perjalanan. Nah, yang member kami ini yang dari tadi tuh balik daripada berak tuh, dia tidak berdoa pun, dia duduk belakang saja. Teruskan perjalanan, lepas berdoa tuh kami teruskan perjalanan. Akhirnya kami tembus di satu ladang kelapa sawit yang sudah tinggi-tinggi kan. Tempat tuh masih bersemak-semak lagi. Di tepi hutan tebal loh. Dan di tepi ladang kelapa sawit tuh dengan hutan ada anak sungai yang kecil saja, boleh melangkah saja macam tuh. Nah, saya bagi tahu geng-geng nih, kita duduk berehat dulu sekejap. Habis yang member kami seorang nih yang melecet kaki tuh, memang dia tidak boleh berjalan sudah. Nah, kami pun duduk berehat sekejap. Yang member kami yang apa nih, saya rasa pelik dan suspek tuh, dia duduk belakang sekali dia tidur di akar banin. Dan saya bagi tahu kawan saya nih yang seorang, kau jangan tidur, kita berjaga sebab kita bawa senjata, mana tahu ada kemungkinan apa-apa kan. Saya bagi tahu dah, kami pun berjagalah nih untuk rehat sekejap. Nih terdetik di dalam pemikiran saya mau suluh muka sorang-sorang nih. Nah, tidak sampai 30 menit kawan saya tuh yang seorang tuh, buddy saya untuk tidak tidur tuh, berjaga tuh, tengok dia ada berdengkur dah. Nah, situ detik dalam pikiran saya mau suluh muka sorang-sorang kawan saya tuh, kawan saya yang 5 orang tuh. Nah, jadi orang yang pertama, yang buddy saya nih, dia tidur, saya suluh macam tuh sajalah. Habis kami kan kalau ikutkan kami punya nih, dia tidak boleh bersorang-sorangan, dia akan ada buddy system, kemana-mana pun dia akan ada buddy, tetap berdoa. Nah, orang yang kedua saya suluh, oke. Yang ketiga, keempat, seterusnya kami yang kelima, saya suluh hilang sudah. Yang dia tidur di akar banin, dia hilang sudah. Tidak sudah ini saya jadi cemas lah. Mana sudah dia nih? Sekali saya pergi panggil, tidak yang menyahut. Jadi saya kejut lah, yang member saya nih 4 orang, lepas tuh kami punya wasit. Kejut lah dorang nih. Nih tiada sudah sini, saya beritahu yang member kami itu. Kami pun panggil dia lah sekitar tempat kami berehat tuh, panggil dia tiada menyahut, dia hilang sudah. Nah, lama-lama tuh semua kami jadi cemas. Mulalah berpikir yang bukan nih. Jadi saya bagi tahu wasit, apa kata, saya pergi tengok di tempat dia berak tadi, saya bagi tahu dah. Saya pergi dengan kawan saya seorang tuh, buddy saya. Mula-mula ingatkan semua mau pergi tengok, tapi disebabkan kawan kami yang sakit kaki itu, dia tidak boleh berjalan, dia tidak larat sudah. Jadi dia tinggal situ dia dengan wasit. Lepas tuh 2 orang kawan kami itu untuk jaga dia. Saya pergi berdua dengan nih
kawan saya nih jalan pergi patah balik. Nah yang pelik dia masa tuh dalam jam 3 sudah, jam 3. Nah, jam 3 pagi. Masa tuh kami berjalan sekejap saja, dalam masa 15 menit ke 20 menit lah. Dari jauh saya ternampak ada satu cahaya api jauh nih. Tengok ada orang bakar, ada unggun api nih dalam hati saya kan. Pas saya bagi tahu kawan saya, ada api lah. Lebih kurang dalam 150 meter lah daripada tempat kami itu. Tapi di dalam hutan kan, dia lereng bukit macam itu. Itu yang nampak api tuh. Api itu duduk di bawah yang tempat starting point kami yang mula-mula kawan kami ini pergi berak. Sekali kami pergi situ kejap saja. Di dalam 30 menit lah, 30 menit. Hutan tebalan. Jauh tengok ada api. Kami berjalan makin hampir di tempat tuh, saya nampak sudah yang kawan kami yang pergi berak tuh, dia tengah nih bantal tangan, dia tengah baring tidur, siap dengan nunggu api. Dalam hati aku, aram jada betul. Sorry ya bahasa kasar lah, tapi itulah geram. Dia boleh siok-siok tidur situ. Aku bagi tahu kawan saya, kami pergi situ. Pas itu saya kejut dia. Kau buat apa sini? Buat apa sini? Apa pula dia bilang? Nih, saya balik-balik daripada berak. Orang sudah jalan, dia cakap. Nah, situlah. Jadi, saya tengok kawan saya yang seorang tuh ya, buddy saya tuh. Saya tengok dia macam tuh ya. Pas itu saya tunjuk dia macam ini. Tidak payah cerita yang benda yang ikut kami itu, yang menyerupai dia. Nah, apa tuh? Pasal apa kurang tinggal saya data? Kami pun diam saja. Tidak apalah. Pada map ini kita teruskan perjalanan. Saya tidak cerita tempat dia dulu. Saya takut dia pula nih jadi takut. Nah, jadi setelah jumpa kawan saya seorang tuh, kami pun bergerak balik sampailah di tempat kawan kami yang sakit kaki itu, yang dia tinggal situ. Dia tidaklah berjam-jam macam yang kami tersesat sebelumnya. Nah, lepas jumpa kawan kami itu yang di tepi anak sungai itu, kami teruskan perjalanan. Sekejap saja kami berjalan masa itu lebih kurang 20 menit, dengar sudah ada bunyi daripada base kami. Nah, tengok-tengok jam 4. Akhirnya kami jumpa jalan dan sampailah ke base kami. Dengar ada orang lah. Itu yang jadi petunjuk dah. Nah, itulah pengalaman kami selama 12 jam tersesat. Jadi pesanan saya untuk di dalam hutan nih, kita tidak boleh bercakap besar, bersembang, tunjuk berani. Jangan sekali, itu adalah pantang larang di dalam hutan. Jangan cakap kita nih berani apalah, memang tidak boleh. Memanglah kita nih memang sudah beragama, apa semua sudah ada amalan masing-masing kan. Tapi jangan silap, sebelum kita masuk ke tempat tuh kita tidak tahu macam mana situasinya. Sama ada bilang orang tempat tuh berpenunggu ada macam nih, siapa tahu kan. Jadi mulut kena jaga di dalam hutan, itu pantang larang, tidak boleh mulut celupar. Nah, satu lagi, sekiranya Anda tersesat di dalam hutan, kalau waktu sudah gelap, buat tindakan seperti kawan kami. Jangan teruskan perjalanan, berhenti di tempat itu dan buatlah unggun api apa. Pastikan selamatlah. Untuk mengelakkan kita makin sesat.
Jadi kalau di waktu malam nih memang susah untuk cari jalan, lagi-lagi hutan tebal. Sedangkan di ladang kelapa sawit pun orang nih tersesat lagi hutan tebal. Memang tidak nampak jalan. Jadi jangan teruskan perjalanan di waktu malam, teruskan berjalan di waktu siang. Habis masa aman, bukan ada bau perang kan. Maksud saya itu kalau berjalan saja yang macam pergi travel kah, nah itu petua dia. Pas itu ikutlah petua saya, tanda jalan yang kita lalui supaya kita mudah untuk tengok jalan balik. Tapi yang kami tersesat itu bukan kami tidak tanda, memang sudah ditanda tapi memang tersesat. Bayangkan berjam-jam berpusing-pusing tetap keluar di tempat yang sama. Agak-agak benda yang ikut kami itu bagi kamu lah. Nah, benda yang ikut kami selama kami tersesat tuh memang benda tuh yang nih ya pada yang kasih sesat kami. Nah, saya pun tidak tahu benda apa yang ikut kami itu terserah pada pandangan orang semua. Ini cumalah cerita kisah benar yang saya kongsikan. Jadi sudah tengok, terima kasih karena menonton video saya dan mendengar cerita saya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng, seterusnya komen di dalam video saya. Oke, thank you guys. Kita berjumpa lagi di video saya yang akan datang.